Ketika kita juga ditanya siapa nabinya, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita semua sebagai manusia bukan hanya diciptakan memiliki naluri, tetapi juga memiliki hati nurani. Jadi tuntunan kebaikan, tuntunan ajaran itu sebetulnya sudah ada di kita. Bagaimana kita bisa mengolah rasa kita, indera kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi tuntunan leluhur. Jika agama-agama besar memiliki kitab suci tertulis, bagaimana dengan Sunda Wiwitan? Pertanyaan inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Kita ditanyakan apa kitab kita? Kitab kita adalah kitab hayat. Dari tubuh kita, kita bisa membaca apa yang seharusnya dan apa yang menjadi tugas kita. Saya tidak pernah memilih untuk dilahirkan sebagai perempuan, memilih untuk dilahirkan sebagai orang Sunda, memilih sebagai anak dari kedua orang tua saya atau saya menjadi bangsa apa. Tapi dari situ saya harus bisa mencerna bagaimana saya sebagai perempuan, bagaimana saya sebagai seorang anak, bagaimana saya sebagai warga Cigugur di mana saya dilahirkan, bagaimana saya sebagai orang yang berlatar belakang budaya Sunda, dan bagaimana saya menjadi Indonesia. Tentunya itu yang menjadi track di mana saya harus menjalankan hidup ini agar saya bisa kembali seperti yang sudah Tuhan titipkan atas diri saya. Konsep kitab hayat bukan berarti masyarakat Sunda Wiwitan menolak tulisan atau ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur tersimpan ribuan halaman naskah kuno dan dokumen sejarah yang menjadi bagian penting dari warisan intelektual masyarakat adat. Sebagian naskah tersebut telah menjadi objek penelitian filologi oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Bagi masyarakat adat, kitab hayat adalah pengingat bahwa pengetahuan tidak hanya ditemukan di dalam teks, tetapi juga melalui pengalaman hidup, hubungan antar manusia, dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan kata lain, kehidupan dipandang sebagai ruang belajar yang terus berlangsung. Semakin jauh kita mempelajari Sunda Wiwitan, semakin terlihat bahwa banyak kesalahpahaman muncul karena masyarakat seringkali hanya melihat simbol-simbol luarnya, tanpa memahami filosofi yang melatar belakanginya. Namun memahami sebuah tradisi tidak berarti harus menerima seluruh ajarannya. Memahami berarti memberi kesempatan kepada sejarah untuk berbicara berdasarkan bukti, naskah, penelitian, dan pengalaman para pelakunya.